Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Senang sekali pada kesempatan hari ini kita berjumpa kembali di acara Ngobrol Santai bersama RSUD Dr. Raden Sujati, Sumodiharjo, Purwodadi, Kabupaten Grobogan. Kali ini kita mengambil tema pemasungan pada ODGJ. Sudah hadir bersama kami Dr. Tarno, spesialis kedokteran jiwa. Beliau adalah dokter spesialis kedokteran jiwa di rumah sakit kami. Selamat pagi, dokter. Senang sekali berjumpa dengan dokter. Kita akan ngobrol santai, dokter. Iya. Selamat pagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mungkin ada hal-hal sebelum kita melakukan obrolan, dokter. Mungkin pengantar tentang pemasungan terhadap ODGJ. Ya, jadi masalah pemasungan ini masih tetap menjadikan perhatian di dalam upaya pelayanan kesehatan jiwa. Oleh karena sampai saat ini masih terjadi. Walaupun sejak beberapa tahun ini di negara kita, termasuk di Jawa Tengah, bahkan juga di Kabupaten Grobogan, itu sebenarnya sudah dicanangkan adanya gerakan bebas pasung. Tapi mungkin di lapangan ada banyak kendala, sehingga sampai saat ini masalah pasung ini masih terjadi. Gitu. Ya, pemasungan ini memang jadi permasalahan tersendiri, dokter, di masyarakat kita terhadap orang-orang dengan gangguan jiwa. Ya. Sobat Sejati mungkin pengen mengetahui sebenarnya pemasungan itu apa, dokter? Pengertian dari pasung sendiri itu, dokter. Ya, per definisi pemasungan itu diartikan sebagai tindakan pengekangan atau pembatasan fisik bagi seseorang. Dalam hal ini tentu kita fokusnya orang dengan gangguan jiwa. Jadi caranya tuh bisa ditemukan macam-macam gitu. Intinya orang tersebut menjadi sangat terbatas gerak fisiknya oleh karena pemasungan ini. Dan dalam itu ada semacam pernyataan dari PBB bahwa tindakan pemasungan seperti itu dapat dikategorikan sebagai pelanggaran hak asasi manusia. Ya, karena sebenarnya kan setiap orang, termasuk orang dengan gangguan jiwa, kan mempunyai hak yang sama untuk mendapatkan pelayanan kesehatan. Dan pelayanan kesehatan terhadap orang dengan gangguan jiwa itu harus kita lakukan dengan manusiawi dan terhormat sesuai dengan martabat yang melekat pada dirinya sebagai manusia. Gitu. Sehingga ini menarik perhatian bagi masyarakat kita, bahkan masyarakat internasional, bahwa pemasungan ini mestinya tidak terjadi, begitu. Menanggapi hal itu, di masyarakat sekarang itu apakah masih banyak terjadi, dokter? Khususnya di Kabupaten Grobogan? Iya, dari catatan yang ada, itu masih terjadi. Di Indonesia masih terjadi, di Jawa Tengah masih terjadi, di Kabupaten Grobogan juga masih ada. Catatan yang sempat saya terima masih ya puluhan, masih ada 20 beberapa itu ditemukan ada pemasungan. Gitu. Jadi masih terjadi. Iya, seperti itu. Iya. Mengapa, Dok, hal ini bisa terjadi? Ada beberapa sebab mengapa hal ini terjadi. Ada beberapa alasan
mengapa keluarga melakukan tindakan ini. Gitu. Dikatakan sebagai penyebab itu diantaranya ya ketidakpahaman lah. Tidak bermaksud menyalahkan masyarakat atau siapapun, tapi memang kita analisis bahwa hal ini terjadi karena ketidakpahaman terhadap gangguan jiwa. Ya. Ingin saya sampaikan di sini kepada siapapun, termasuk masyarakat luas, bahwa gangguan jiwa itu ya penyakit, penyakit di otak, sama dengan penyakit lain, mungkin stroke, mungkin jantung atau sebagainya, yaitu penyakit. Tapi tidak semua orang paham bahwa ini penyakit. Gitu. Kalau logikanya kan kalau itu penyakit ya tentu tindakan yang dilakukan ya cari pengobatan. Tapi tidak semua paham bahwa ini penyakit, sehingga kadang orang tidak tahu kemudian timbul pemasungan itu. Yang kedua, dulu itu belum ada aturan atau hukum yang mengatur ini, sehingga ada semacam pembiaran terhadap tindakan masyarakat memasung ini. Kalau sekarang mestinya tidak, karena aturannya sudah jelas, dimulai dengan adanya undang-undang kesehatan, termasuk aturan-aturan di bawahnya, sehingga pemasungan ini sesuatu yang tidak diperbolehkan di dalam aturan. Aturan formalnya begitu, sehingga dari aspek yuridis, pemasungan ya pelanggaran hukum, pelanggaran aturan. Nah, sekali lagi ini karena ketidakpahaman saja. Yang kedua, juga berperan besar di dalam terjadinya pemasungan ini, ya harus kita akui faktor ekonomi. Itu ya berperan. Jadi tadi yang pertama karena ketidaktahuan, yang kedua ada yang sebenarnya tahu, tapi karena faktor ekonomi, di mana mereka untuk bisa mengakses ke pelayanan kesehatan itu terbatas, walaupun sekarang kan ada BPJS, ada bantuan sosial dan sebagainya, tapi keluarga untuk mengantar ke fasilitas kesehatan kan juga butuh biaya. Ya, mungkin harus nyarter atau mungkin juga mereka misalnya yang bekerja ya harus libur sehingga untuk mengantar dan sebagainya. Sehingga faktor ekonomi ini menjadi punya kontribusi juga terhadap keputusan keluarga untuk memasung. Itu sebab-sebab yang terjadi diantaranya itu. Lalu kalau kita pernah ada suatu survei yang dilakukan oleh seorang psikiater di Semarang, ada alasan-alasan mengapa keluarga itu memasung. Gitu. Yang pertama itu diantaranya untuk mencegah tindakan merusak dari ODGJ. Mungkin tindakan mencederai diri, baik dirinya sendiri maupun orang lain, sehingga jalan pintasnya ya udah dipasung gitu. Yang berikutnya, kalau tidak dipasung, di samping khawatir mencederai diri maupun orang lain, kan juga ada yang kemudian keluyuran gitu. Lah di sini kemudian keluarga ada semacam malu juga kalau keluarganya keluyuran kemana-mana begitu, sehingga mereka memilih untuk dipasung supaya tidak keluyuran. Faktor lain yang terkait dengan ini juga ada stigmatisasi dari masyarakat tentang orang dengan gangguan jiwa, sehingga keluarga malu kalau ada salah satu anggota keluarga yang gangguan jiwa, sehingga pemasungan ini semacam menyembunyikan
disembunyikan biar tetangga nggak tahu kalau ada keluarganya yang gangguan jiwa gitu. Nah ini aib ya, Dek. ya mungkin mereka begitulah, malu lah kalau ada keluarga yang gangguan jiwa sehingga disembunyikan, dipasung itu. Nah itu beberapa hal yang ditemukan oleh para peneliti di bidang kesehatan jiwa, faktor-faktor itu yang ada di dalam masyarakat khususnya dalam keluarga begitu. Ya. Terus apakah dampak dari pemasungan terhadap ODGJ itu bagaimana, dokter? Apakah ada dampaknya? Iya tentu dampaknya ya tidak baik ya. Yang pertama untuk dampaknya terhadap mentalnya sendiri maupun terhadap fisiknya. Terhadap mentalnya tentu yang pertama, dengan adanya pemasungan itu berarti tidak mendapat pelayanan kesehatan yang benar. Ya tentu namanya penyakit apapun kalau tidak ditangani dengan baik kan menjadi semakin parah. Itu pasti itu. Kemudian yang berikutnya, pemasungan itu kan pemberangusan ya, dan merupakan tindakan tidak nyaman bagi pasien. Sebagaimanapun orang mentalnya terganggu, itu kan perasaan-perasaan butuh kenyamanan itu kan ada. Ya. Nah, dengan dipasung ini, orang dengan gangguan jiwa kan merasa teraniaya, merasa terdolimi, dan ini merupakan faktor yang disebut dalam ilmu psikiatri psikologi itu sebagai stresor psikososial. Bagi orang waras saja kalau dilakukan pengekangan kan akan timbul reaksi-reaksi negatif dari kejiwaannya. Nah dia sudah gangguan jiwa diperlakukan seperti itu, maka itu akan memperberat gangguan mentalnya, gangguan jiwanya. Itu yang akibat terhadap mentalnya. Nah, terhadap fisiknya, ya pastilah namanya dilakukan, biasanya kan ada yang dirantai, ada yang kakinya difiksasi dengan balok dan sebagainya. Padahal dia kan orangnya mungkin agresif gitu ya. Nah ini ya secara fisik kita banyak temukan tuh akhirnya kan tangannya luka-luka, kakinya luka-luka gitu. Sehingga secara fisik merusak lah pasti itu ya. Belum nanti ya awalnya luka, lama-lama ya jadi infeksi misalnya. Itu kerusakan fisik yang pertama. Yang kedua, orang dipasung itu kan berarti dia berada pada posisi tertentu dalam waktu yang sangat lama. Mungkin duduk terus atau mungkin gimana gitu ya. Lah itu orang berada pada posisi tertentu dalam waktu yang lama itu kan akan terjadi atrofi otot, kontraktur sendi. Nah itu banyak kita temukan kan. Setelah dibawa ke rumah sakit, lututnya nggak bisa nekuk, nggak bisa nekuk atau sebaliknya nggak bisa lurus. Nah, itu kan mengembalikannya susah itu kalau apalagi sudah lama itu. Itu yang kedua, akan merusak secara fisik. Yang ketiga, secara fisik itu dari aspek nutrisi, ya nutrisi. Itu kan ada sih orang yang keluarga yang dipasung tapi rutin diberi makan, diberi minum, ada memang. Tapi orang gangguan jiwa kan tidak begitu saja kalau di sausi gitu langsung mau kan, tidak seluruhnya begitu. Nah, banyak yang kemudian dipasung merasa sudah diberi makanan ditinggal sehingga belum tentu dimakan kan. Nah, itu banyak kita temukan juga akhirnya orang dipasung itu yang mengalami malnutrisi, ya, kekurangan gizi dengan berbagai penyakit ikutannya, yaitu HB-nya rendah dan sebagainya lah. Daya tahan tubuh menurun sehingga mudah terkena infeksi dan sebagainya. Yang berikutnya yang sering kita temukan akibat pasung itu, kalau kita lihat
tempat pemasungan itu kan sering sangat tidak layak ya. Tempatnya kotor, mungkin udaranya pengap. Ya secara kesehatan pastilah ini tidak baik lah ya. Mungkin juga dia berak di situ, makan di situ ya. Bagaimana tidak mengakibatkan ikutan yang jelek. Jadi ya banyak hal lah kerugian dari pasung ini, baik secara fisik maupun mental gitu ya. Baik, Sobat Sejati, kita sudah diberi ulasan tentang pengertian pemasungan, terus kejadian-kejadian pemasungan di masyarakat sekitar, dampak-dampaknya, dampak-dampak ikutan yang disebabkan oleh pemasungan. Sekarang sebenarnya apa, Dok, yang harus dilakukan oleh keluarga atau masyarakat seandainya ada salah satu anggotanya yang mengalami gangguan jiwa? Ya, ini penting sekali disampaikan. Yang pertama tentu kita harus melakukan edukasi ya kepada masyarakat, dan mungkin ini introspeksi bagi kita bahwa edukasi tentang kesehatan jiwa itu kan masih agak rendah lah. Pemahaman masyarakat tentang kesehatan jiwa itu kan tidak sebagus pemahaman masyarakat terhadap kesehatan fisik. Kalau kesehatan fisik, orang kencing manis, hipertensi, hiperlipidemi, mereka pada umumnya paham gitu. Tapi kalau kesehatan jiwa masih kurang, yaitu tidak semata kesalahan mereka, tapi mungkin ya kesalahan kita, tenaga kesehatan kurang banyak memberikan edukasi. Jadi kita harus berusaha meningkatkan pemahaman kepada masyarakat bahwa itu tadi, bahwa gangguan jiwa itu penyakit gitu loh. Bukan karena apa-apa, penyakit. Ya kalau penyakit ya harus diobati gitu. Nah, kemana harus berobat? Ke semua lini fasilitas kesehatan. Bisa dimulai dari Paskes 1 ya, puskesmas, dokter keluarga. Itu sekarang kan aksesnya mudah ya. Puskesmas itu di satu kecamatan bisa lebih dari satu. Jadi dekat lah, artinya tingkat kesulitan untuk sampai ke pelayanan kesehatan sekarang kan hampir tidak ada gitu. Jadi diharapkan masyarakat sangat perhatian terhadap ini. Begitu ada orang yang dengan gangguan jiwa, ya segeralah dikonsultasikan kepada tenaga kesehatan yang ada. Bisa di puskesmas, bisa dokter keluarga. Nanti dokter keluarga dan atau puskesmas tahu apa yang harus dikerjakan selanjutnya. Bisa ditangani sendiri di pelayanan tingkat 1, tapi kalau mereka menganggap itu perlu dirujuk ke rumah sakit, mereka akan merujuk. Atau masyarakat sendiri yang merasa misalnya, wah ini kayaknya agak berat, kalau di puskesmas mungkin fasilitasnya kurang, langsung dibawa ke rumah sakit juga baik. Menurut saya ya. Kalau gawat darurat kan bisa langsung ke unit gawat darurat. Jadi masyarakat harus membantu itu. Yang kedua, masyarakat itu juga harus mengubah paradigma tentang gangguan jiwa itu ya. Ini bukan salah siapa-siapa, tapi mungkin salah kita lah, petugas kesehatan. Jadi begini, orang gangguan jiwa itu kan seperti juga gangguan fisik yang lain, itu kan menderita loh orangnya. Itu dikatakan penderita kan, menderita, yang sakit ya menderita gitu ya. Bahkan kalau gangguan jiwa itu yang menderita kan bukan orangnya saja, tapi mungkin keluarga juga ikut menderita. Lah orang kalau menderita kan yang diperlukan dari lingkungan, dari kita, dan masyarakat itu kan bantuan. Jadi hendaknya kita membantu, masyarakat yang lain membantu, yang ada di sekitarnya membantu, bagaimana meringankan penderitaan. Tapi kan begini Mas Wahyudi, saya misalnya kan tidak bisa memaksa-maksa orang untuk mau membantu gitu ya. Tapi mungkin dengan bahasa yang sederhana saya ingin sampaikan bahwa kalau membantu tidak bisa, minimal
berhentilah menambah penderitaan orang dengan gangguan jiwa, gitu ya. Jadi misalnya yang sekarang sering kita kritisi itu orang gangguan jiwa dicemoohkan, ya itu kan sudah tidak membantu, malah menambah penderitaan, jadi bahan tertawaan, jadi bahan lelucon. Lah itu sakit loh, orang gangguan jiwa bahkan juga keluarganya melihat ada pertunjukan-pertunjukan yang menjadikan orang gangguan jiwa sebagai konten untuk melawak, itu menyakitkan itu. Nah itu stop lah, hal-hal seperti itu harus berhenti, gitulah ya. Kemudian yang berikutnya, sekarang ini pemerintah, aparat yang ada itu sudah tahu semua. Mereka sudah sangat aware ya, sangat perhatian terhadap gangguan jiwa, sehingga masyarakat, khususnya keluarga, kalau ada kesulitan untuk misalnya membawa keluarganya ke fasilitas kesehatan jiwa, itu asal menghubungi misalnya aparat. Kita banyak ke kasusnya yang nyampe ke rumah sakit dibawa oleh Pak Polisi, Pak Tentara, Pak Satpol PP, demikian juga Dinas Sosial. Ya, jadi masyarakat kalau ada kesulitan untuk membawa keluarganya yang gangguan jiwa yang sekiranya perlu dapat pengobatan, taruhlah di rumah sakit, itu bisa menghubungi aparat ini. Kalau di tingkat keluarga misalnya tidak ada kemampuan. Jadi sebenarnya akses untuk kepelayanan jiwa itu sudah tersedia, perhatian pemerintah sudah cukup, beberapa kasus juga diantar oleh Dinas Sosial, oleh Pak Polisi, oleh Pak Satpol gitu. Sehingga tinggal masyarakat untuk sama-sama bisa memahami ini, silahkan menghubungi aparat atau petugas yang Dinas Sosial atau Puskesmas juga sekarang kan ada seksi kesehatan jiwa, apa namanya gitu. Tapi di Puskesmas itu ada salah satu programnya yang khusus menangani bagian spesifik untuk gangguan jiwa. Nah, itu kan bisa dihubungi. Demikian, jadi mudah-mudahan masyarakat memperoleh informasi yang cukup tentang hal ini. Jadi sebenarnya sudah ada alasan lagi dokter ya untuk memberi akses gangguan jiwa ke fasilitas kesehatan. Iya. Jadi menarik sekali dokter. Terima kasih atas ulasan pada hari ini. Semoga bermanfaat buat sobat sejati semua. Semoga bermanfaat. Salam sehat jiwa. Salam sehat jiwa. Dan jangan lupa like, komen, subscribe YouTube RSUD Dr. Raden Sujati Purwodadi Kabupaten. Sampai bertemu lagi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.